Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya harapkan kita semua sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini adalah materi terakhir tentang sembelit, yaitu bagaimana tata laksana jika bayi atau anak kita terlanjur mengalami yang namanya sembelit atau konstipasi. Setelah 3 materi yang pertama, kedua, ketiga, nah kali ini merupakan pamungkasnya, yaitu bagaimana sih kita menyikapi jika bayi kita mengalami yang namanya sembelit atau konstipasi. Nah, sebelum membahasnya, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Saya mengharapkan agar semua materi yang saya berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Anda, mungkin saja Bapak Ibu yang pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi tentang materi kami selanjutnya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Mana tahu nih, ada tetangganya, ada saudaranya, dan juga ada sahabatnya yang membutuhkan materi atau bahan-bahan video ini. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Nah, mengulang sedikit tentang sembelit itu sering dinamakan dengan konstipasi ya. Konstipasi itu adalah buang air besarnya jarang dan juga yang paling perlu adalah konsistensinya menjadi lebih keras. Tentang sembelit atau konstipasi ini merupakan keluhan atau concern orang tua yang paling sering di antara banyak kunjungan, yaitu bagaimana sih kira-kira mengatasi anak-anak atau bayinya ketika mengalami namanya sembelit atau konstipasi. Kenapa demikian? Karena mereka itu merasa kasihan ketika bayinya mengalami yang namanya sembelit ya, bisa nangis, bisa sampai wajahnya memerah, dan lain sebagainya. Nah, konstipasi ini merupakan salah satu diagnosa yang mungkin agak sulit ditegakkan, tetapi kita biasanya pakai 3 parameter. Yang pertama adalah bagaimana sih frekuensi buang air besarnya, yang kedua bagaimana konsistensinya, dan juga pemeriksaan fisiknya. Misalnya kalau dia itu memang ternyata didiagnosa sembelit atau konstipasi, tentu frekuensi buang besarnya lebih jarang dan juga konsistensinya menjadi keras, dan pemeriksaan fisiknya bisa juga nanti dapatkan dia kembung atau bisa juga nanti dapatkan dia keras dan lain sebagainya. Konstipasi atau sembelit ini ada 2 macam ya. Yang pertama, konstipasi karena anatomi atau struktural. Ini biasanya ditandai dengan adanya obstruksi atau sumbatan. Dan yang kedua adalah konstipasi fungsional. Ini biasanya berkaitan dengan gerakan ususnya. Nah, di antara 2 konstipasi ini yang paling sering adalah konstipasi fungsional atau konstipasi yang karena adanya gangguan pada pergerakan usus besar si bayi kita. Kalau misalnya bayi kita sudah tegak diagnosanya mengalami konstipasi, bagaimana cara kita mengatasinya? Atau bagaimana tata laksana daripada bayi yang mengalami konstipasi ini ya? Yang pertama sekali tentu sebagai orang tua harus diberi pengertian bahwa ini merupakan gangguan yang sering tetapi tidak terlalu serius sebenarnya. Tidak perlu khawatir selama orang tua mematuhi nasihat dan juga terapi dokter. Nah, kalau misalnya dokter memberikan obat, ya harus patuh pada terapinya. Karena biasanya sekali anak kita didiagnosa sembelit, biasanya 4-6 bulan ke depan itu akan sering mengalami yang namanya kekambuhan. Jadi jangan lupa harus patuh terhadap terapinya. Kalau misalnya terapinya jangka panjang, ya lakukan jangka panjang, jangan di stop di awal gitu ya. Nah, bagaimana sih terapinya? Yang pertama adalah kita tahu bahwa konstipasi itu kan dia numpuk buang besarnya, numpuk fesesnya di rektum
atau bahkan juga kalau besar itu di ujung daripada usus besar si bayi. Nah, saking kerasnya dia, maka setiap ada makanan dicerna, numpuk lagi, maka ini akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dikeluarkan. Untuk ini, maka perlu terapi untuk mengeluarkan feses yang keras ini. Karena kalau tidak dikeluarkan, sama saja dia numpuk lagi. Nah, terapi untuk mengeluarkan feses yang keras ini disebut dengan disinfeksi feses. Nah, ada dua cara terapinya. Biasanya kalau misalnya orang tua yang sudah pernah mendapatkan terapi ini akan mengerti. Yang pertama adalah obat rektal atau obat yang dimasukkan lewat dubur. Itu ada obat enema dan juga obat suppositoria. Biasanya perbedaannya kalau yang obat enema ini jumlahnya lebih banyak. Itu ada bersifat salin dan juga mineral oil. Kalau yang suppositoria biasanya orang tua tahu itu yang dimasukkan lewat dubur gitu ya. Saya tidak perlu menyebut mereknya sebenarnya. Nah, yang kedua adalah obat oral. Obat oral itu adalah obat minum. Tadi obat yang lewat dubur, yang kedua adalah obat minum. Obat yang dimasukkan atau diberikan kepada bayi lewat mulut atau obat oral ini sifatnya dua, yaitu osmotik dan juga stimulan ya. Ada merek-mereknya, bisa dibaca nanti kalau misalnya menemukan obat-obat ini, baca apakah dia sifatnya osmotik atau stimulan. Nah, jadi ini merupakan terapi yang paling awal ketika misalnya bayi atau anak kita mengalami namanya konstipasi atau sembelit. Jadi prinsipnya harus dikeluarin dulu feses yang keras ini. Baru selanjutnya kita lakukan terapi pemeliharaan pergerakan usus. Ingat tadi bahwa konstipasi fungsional adalah gangguan daripada pergerakan usus si bayi atau anak kita. Bagaimana caranya? Ada beberapa. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi yang namanya obat-obat laksatif atau pencahar. Jadi, terapi laksatif ini diberikan untuk mengurangi yang namanya konsistensi daripada massa feses dan mempermudah pengeluarannya. Jadi supaya dia makanan yang dimakan dicerna dan dia pada hasil akhirnya tidak keras lagi. Nah, biasanya laksatifnya bersifat osmotik atau pelumas dan juga laksatif stimulan. Ini terapi pemeliharaan usus yang pertama. Yang kedua adalah dengan pengaturan diet. Jadi pengaturan diet di sini kita sesuaikan dengan usia bayi kita. Kalau dia 0 sampai 6 bulan tentu dia hanya ASI eksklusif. Kalau dia sudah di atas 6 bulan, dia sudah mulai makan. Nah, makanlah pada bayi-bayi kita itu kita berikan makanan yang memang dia bernutrisi dan seimbang. Bernutrisi artinya dia itu ada sumber-sumber makro dan mikronutrisi. Dan komposisi daripada makronutrisi ini harus seimbang. Ada yang namanya karbohidratnya, ada yang namanya proteinnya, ada protein hewani dan nabati, dan juga ada lemaknya, serta buah dan sayurnya. Ini harus ada dan komposisinya harus benar-benar seimbang. Pastikan bahwa bayi kita atau anak kita mendapat cukup serat. Ingat, cukup serat. Tidak terlalu banyak, dan juga jangan sampai tidak ada. Pada materi yang dulu mungkin saya sudah pernah memaparkan tentang bagaimana menghitung kebutuhan serat pada bayi kita ya. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa bayi dan anak kita mendapatkan cukup cairan. Kalau misalnya dia sudah di atas 6 bulan, mungkin di samping dia ASI, sudah boleh dikenalkan dengan pemberian air putih. Nah, yang berikutnya adalah hindari nih asupan susu yang berlebihan. Tentu di sini susu formula atau susu tambahan yang bukan ASI. Karena kalau misalnya bayi dan anak kita itu terlalu banyak minum atau mengkonsumsi susu formula, tentu ini juga salah satu faktor risiko bayi mengalami yang namanya sembelit atau konstipasi. Nah, bagaimana terapi pemeliharaan yang ketiga adalah pada bayi atau anak lah misalnya itu ya, yang sudah mengalami toilet training, maka kita ajarkan sehabis anak makan, usahakan dia
duduk di toilet kurang lebih 5-15 menit. Nah, dilakukan selama 2 kali sehari, pagi atau sore, kalau nggak bisa siang atau sore. Nah, tujuannya adalah untuk melatih meningkatkan tekanan intraabdomen atau tekanan perut si bayi dan juga merangsang gerakan peristaltik daripada usus bayi atau anak kita. Nah, lakukan pencatatan buang air besar si anak ini, misalnya hari ini berapa kali, besok berapa kali, dan lusa berapa kali. Nanti di sini kita lihat polanya. Dan jangan lupa, karena biasanya ada beberapa kasus anak itu mengalami konstipasi karena psikologis, maka jangan lupa nih, lakukan atau berikan dukungan emosional, dan bila perlu berikan pujian jika memang si anak ini melakukan tips-tips yang kita berikan. Karena dengan memberikan pujian, mereka akan lebih senang dan merasa dihargai usahanya. Terapi yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah lakukan pijat ilu. ILU, I-nya I, L-nya love, U-nya you. Nah, ini biasanya saya sudah yakin bahwa orang tua paham caranya. Bisa di googling deh caranya. Dan saya juga sudah bolak-balik memberikan cara di video-video yang mungkin. Coba dicari deh video yang mana yang tentang ada pijat I love you-nya. Prinsipnya adalah I-nya itu merupakan pemijatan I terbalik. Kalau I itu kan dia dari, kita tahu bahwa usus si bayi itu akan berakhir di sebelah kirinya. Ya, di sebelah kiri daripada si bayinya. Kalau kita menghadap bayi, berarti dia sebelah kanan. Kita lakukan pemijatan dari atas ke bawah gitu ya. Lalu L terbalik ya, dari kiri kita ke kanan lalu ke bawah, dan U terbalik dari kiri kita atau kanan si bayi naik ke atas, mendatar lalu ke bawah. Ini namanya pijat I love you atau ILU, ilu ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah melakukan gerakan goes. Gerakan goes itu seperti mengayuh sepeda. Bisa kita bantu, misalnya bayi itu kita rebahkan, lalu kita angkat kedua kakinya, lalu kita lakukan gerakan maju mundur. Ini disebut dengan gerakan goes. Itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah rampungkan semua tentang materi sembelit atau konstipasi. Mudah-mudahan setelah 4 materi ini, setidaknya pengetahuan kita bertambah dan kita bisa mencegah agar bayi kita terhindar dari sembelit atau konstipasi. Dan kalaupun misalnya terlanjur konstipasi atau sembelit, kita tahu bagaimana tata laksananya. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah.